2, 3. Hai teman-teman, jadi kita di sini akan melakukan podcast yang bertema apa teman-teman? Politik. Beda kalian ini udah umur 17 belum sih? Udah bisa milih? Nah, aku sih belum ya. Belum ya? Masih 16. Oh sudah guys, udah. sudah guys. Jadi Sudah. kita langsung tanyakan saja kepada yang sudah bisa memilih. Iya. Oke. Kan di Indonesia ini situasi politiknya tuh agak kacau gitu ya, pada nggak tentu. Tapi kenapa bisa gitu ya? Buat yang udah 17 tahun nih. Ya kalau dilihat dari lingkungan, kalau aku cek dari internet ya dikatakan kayak setiap ada pemilihan pemimpin daerah maupun pemimpin negara itu pasti kondisi politik itu selalu memanas. Manasnya gimana itu Mas? Saya gimana? Kayak rico mau kenapa apa gimana? Kan ya. Mesti ada kericuhan Iya, juga. Perbedaan mesti ada perpecahan lah ya. Iya, Apa? Kalau Contohnya. Kalau nggak masalah keegoisan, kalau nggak ke masalah egoisan ya memang orang-orangnya aja yang memang kepingin pahlawannya jadi pemimpin negara. Iya. Jadi mereka menganggap yang jadi pilihan calon presiden jadi kayak pahlawan bagi mereka. Ya. Bener-bener. Coba gue dulu aja. Siapa dulu, siapa Baik, dulu? baik. Itu bener sih, emang pemilu tuh kadang bikin berdebat sampai berdampak juga ke ekonomi. Tapi kalian tahu gak sih penyebab menyusutnya situasi politik ini? Apa ya? Apa? Apa ya? Apa gini kira-kira? Ya gini. Apa kayak lagi 17 tahun ya harusnya banyak pengalaman lah. Ya. Kalau menurutku ya, kalau nggak dipicu dari pemimpinnya sendiri yang selalu membuat onar saat di dalam acara ya mungkin karena ada sesuatu yang dilakukan oleh beberapa orang ya sedikit sayanya ya karena uang mungkin. Ya kayak gitu. Karena uang, terus dia pemimpin juga yang biasanya memang selalu punya masalah kan, dia saling serang kalau tahu. Ya mesti di setiap pemilihan tuh ada kericuhan ya guys ya. Iya. Jadi mesti di setiap pemilihan ada kericuhan. Nah, kita tuh harus tahu nih cara buat mengatasi kericuhan para pendukung-pendukungnya ini. Caranya gimana coba? Kalian tahu nggak? Apa ya gini ya? Kalian dong yang tahu. Aduh, aku masih enggak ini sih. Sampai kayak gimana ya? Kamu paham nggak gitu? Biasanya sih kalau itu dibumbui media yang memang pingin nyari AdSense atau pingin nyari hasil, jadi dia membumbui kayak masalah kecil jadi perkara besar itu, jadi membuat warga Indonesia saling terpecah gitu, malah saling berpikir negatif ya. Kadang-kadang juga karena media masanya juga yang nambah-nambahin itulah masalah. Kalau media-media itu ada yang biasanya nyebarin hoax gitu nggak sih? Ada pasti ada Banyak ya maksudnya. Banyak sih pasti Ada. yang buat. Cuma di Apalagi yang ini campaign apa ya namanya kan? Black campaign. Apa itu? Black campaign itu kayak apa ya? Kayak dia tuh suka nyebar berita bagian negatifnya Oh, iya. si calon ini. Kayak jelek-jelekin gitu Iya, kan? jelek-jelekin. Kemungkinan dari pemimpinnya sendiri atau kan dari orang-orang pendukungnya yang memang antara dibayar atau memang mereka nggak suka aja. Pasti ada ya kalau yang politik. Kenapa ya tapi pemimpin bukan pemimpin sih, pemilih yang memilih pemimpin itu kenapa bisa sefanatik gitu sih? Terobses banget gitu loh buat jadi pemimpin itu menjadi pemimpin. Pengen banget gitu kan? Iya. Mana ya? Kemarin itu kan kayak gelar gitu ya, bacanya buat rasa kayak dirinya tuh kayak Wah. Iya. wah gitu paling Apa? kayak terus Sekalian ada mau tanya nggak nih tentang politik nih? Yang kamu kan seharusnya tahu yang udah 17 tuh Ya, harusnya nyoblos, menjelaskan ya. menjelaskan gimana perasaan bisa nyoblos di Jujur 17. kalau kalian nyoblos pertama kali ya
kalau kalian tidak berpergian ya nggak apa-apa, paling kan biasa saja. Tapi buat aku yang pertama kali kemarin baru nyoblos itu membuat hal yang memalukan buat diri. Kenapa? Kenapa itu? Malu gimana? Pertama karena ngelipat kertasnya, karena Banyak. kertasnya itu lebarnya itu Ya, gede banget ya, gede ya. jadi ngelipatnya juga misalnya pertama, terus yang kedua dilihatin sama petugasnya ya, dan membuat aku keringetan ya, buat malu diri sendiri ya, ya intinya pertama kali nyoblos itu tidak enak. Oh, ada pertanyaan Yun? Kan kamu ini dari 11 kan? Iya. Kemarin juga pertama kali nyoblos. Nah itu kamu milih pemimpinnya itu lewat apa? Track recordnya atau dari apa aja gitu? Kenapa kamu milih itu? Kenapa kamu milih dia sebagai calon pemimpin negara ini tuh? Kenapa nggak Ada lewat ada mana? Ada banyak. Pertama ya dari keluarga, ya. Kedua untuk kebaikan bersama. Oh, Keren, keren. Karena memang udah dari lama tuh, udah dari apa? Dari pemilihan sebelumnya dari ayahku. Terus yang kedua emang didasari rasa apa ya, rasa sudah percaya sama organisasi tersebut ya. Ya mungkin cuma itu doang kalau yang kita rasain pasti, tapi yang kita rasain seperti itu, tapi yang paling berasa kalau di umuran seperti itu ya kita ngikut keluarga pasti. Iya sih. Kita ngikut keluarga karena nggak mau, karena apa ya, Baru pertama nyoblos kali sih, kan? ya, baru pertama kali Belum sih, kita selalu. belum tahu gimana. Belum berani berkelas sendiri gitu ya? Jadi kau yang ikut keluarga besarmu kayak milih si A itu, jadi kau ikut kenapa A gitu. Iya sih. Ah ya bingung juga sih buat Diikuti beberapa argumen kan. Kalian tahu gak sih yang kasusnya Pilpres 5 tahun lalu apa? Apa itu? yang dengar-dengar fanatismenya tuh bangetan di tahun 2019, tau gak? Ini 2019 kan Kalian tahu gak? Kalau nggak Ya. tahu nih, aku mau menjelaskan. tahu nggak? Nggak tahu. Kayaknya dulu tuh 2019 kayak ada ganti presiden ya. Ya, Kayaknya ada tuh. jadi kayak masyarakat Indonesia tuh kayak udah menjadi dua kubu ya. Dua istilah baru. Para pendukung masing-masing calon. Jadi sampai ada perceraian dengan suami dan juga istri si presiden itu. Jadi kayak ngeri banget sampai rumah tangga tuh menjadi dampaknya sampai perceraian tuh ada di kasus tahun 2019. Itu gara-gara politik. Iya. Terus pemilihan tahun ini udah mending sih. Kasusnya sedikit berkurang. Tapi tetap aja banyak ada hoax-hoaxnya tuh banyak banget. Hoax yang berlaku ya kayak adu domba, salah sini, salah situ tuh banyak banget ya. Dan pemilih itu kebanyakan dari generasi muda. Ya kan kalian ini. Iya sih. Nambahin nggak sih? Ada tambahan gitu? Kalian tahu gak sih ciri-ciri orang yang fanatik itu gimana? Iya. Mengagumkan gitu. Tindakannya Yang orang jelas pasti rasional. yang jelas pasti nomor bagus seseorang yang dia memang itu yang memang dia Pilih, yang dia pilih. ya, Walaupun ada negatifnya. iya walaupun ada negatifnya tapi dia pasti berani itu apa berani Cerita apa yang positifnya? ya Kayak nutup-nutupin yang jelek-jelek itu ya, nutup-nutupin. terus dia kalau misalnya ada kelompok lain yang bermasalah dengan kelompok yang dia lakukan pasti dia akan mengeluarkan banyak hal negatif. Terus yang terus yang kedua dia bakalan apa ya, menghasut orang untuk ya percaya dengan kelompok yang dia pilih. Yang kedua, yang ketiga itu sama di sosmed banyak banget. Nah, sosmed kayak apa dah? Iya, yang sosmed banyak banget yang mulai dari video, komentar-komentar, sama beberapa video yang kalau bisa dilihat harusnya netral malah jadi tidak netral. Malah lihat Iya sih. Mungkin salah satunya ya. Ya, berarti kalau kayak gitu kita harus lebih hati-hati. Harus membedakan mana orang fanatik dan mana yang
aku juga pengen nambahin nih dikit. Ingat katanya si Juki, kalau siapapun pemenangnya itu tuh mayoritas karakter rakyatnya. Jadi santai aja, selagi demokrasi ditegakkan hidup akan berjalan dengan mulus. Jadi kita harus netral-netral aja, Iya, nggak boleh iya. fanatik dalam masalah perpolitikan, nggak boleh adu domba sana sini dengan menyebarkan hoax. Ya intinya itulah ya guys. Jadi kita tidak boleh membuat onar. Ya, suka boleh tapi jangan buat onar. Jangan, Ya, ya. suka boleh tapi jangan buat masalah. onar. Kalau misalnya terpilih suka pilihan kita ya udah legowo Ya, aja. terima. Tapi nggak usah merasa Kita harus lapang dada. selagi kitanya nggak dapat masalah kan ya nggak apa-apa gitu. Ya. Pula kan yang jadi pemimpin juga bukan siapa-siapanya kita ya. Iya. Apa? Siapa pemimpinnya kita harus mendukung. Iya. Udah, sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Dadah.